Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online kita. Saya percaya penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang minggu ini. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh bilang selamat hari Minggu sama teman kiri kanan Zoom-nya. Selamat hari Minggu. Ya, kita persiapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Sampai hari ini Tuhan kami masih boleh datang buat ketemu sama Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu Bapa yang Kau berikan buat kami Bapa, yang gak pernah Kau jauhkan daripada kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Malam hari ini Tuhan kami mau memuji nama-Mu Bapa, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang urapi setiap kami Bapa, rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Kami percaya lawatan Tuhan turun atas setiap kami Bapa, mengubahkan hidup kami Bapa, mengubahkan rasa khawatir kami Bapa, sehingga kami boleh tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak perempuan-Mu Bapa, ini kami anak-anak laki-laki-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yang bersuka cita mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Sebab Kau Tuhan Allah yang besar, Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Kebaikan-Mu Tuhan yang pernah berhenti atas hidup kami. Sama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan. Kasih Allah tak
mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkaulah Allah kami, Engkau Alfa dan Omega ya Tuhan. Engkau yang memegang setiap kehidupan setiap kami Bapa. Di ibadah ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau boleh tuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Kau boleh memberkati setiap kami dengan kesehatan. Tuhan, saat ini kami mau angkat doa kami ya Abang. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk GBI Pecenongan. Engkau Allah yang setia Tuhan atas gereja ini. Engkau Allah yang bersama-sama dengan setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami merindukan ya Tuhan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan atas setiap ibadah kami ya Abba. Engkau yang hadir Tuhan, menjamah Tuhan. Sekalipun mungkin kami gak bisa ibadah secara langsung Tuhan. Mungkin kami bisanya live streaming ini Tuhan, online ini. Tapi kami percaya hadirat-Mu tetap ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Tuhan. Buat Pendeta Agus Sugiarto Tuhan beserta dengan keluarganya. Tuhan, ada penyertaan, perlindungan, kesehatan daripada-Mu ya Bapa, yang boleh Engkau limpahkan atas gembala kami. Ada kekuatan, hikmat ya Tuhan, yang Engkau tanamkan dalam hati hamba-Mu atas gereja ini ya Abba. Biar Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kemampuan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa buat setiap pengerja-Mu Tuhan, buat tim penggembalaan Tuhan di GBI Pecenongan ini. Biarkan boleh punya roh yang unity ya Tuhan. Biarkan boleh sama-sama punya hati yang satu. Untuk kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Masuk tahun dimensi yang baru ini kami percaya ya Abah. Ada sesuatu hal Tuhan yang Engkau janjikan Tuhan atas gereja-Mu ya Abah. Kalau kami rindu akan ada suatu menara doa ya Tuhan. Kami percaya ya Abah, Engkau Allah yang berfirman dan itu pasti terjadi ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah ingkar janji ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu ya Abah. Biar apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar Tuhan, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan atas gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bawa Tuhan doa kami untuk gembala sidang kami, buat Pandiko beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Juga buat gembala rayon kami Tuhan, buat Pendeta Beni Gunawan Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan ada hikmat Tuhan, ada pengurapan-Mu ya Tuhan atas setiap pemimpin kami ya Abah. Berkati Tuhan mereka, kesehatan mereka Kau pelihara ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Biar belas kasihan-Mu Tuhan ada buat Indonesia. Belas kasihan-Mu ya Tuhan turun untuk Indonesia. Kami katakan damailah Indonesia. Biar Tuhan setiap mereka yang sakit saat ini Kau sembuhkan. Ada mujizat Tuhan yang masih terjadi sampai hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan lewat pandemi COVID-19 ini yang Kau terus bekerja ya Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan ilahi yang terjadi atas setiap keluarga demi keluarga. Atas setiap rumah sakit demi rumah sakit ya Abah. Berkati Tuhan buat pemerintahan. Berikan mereka hikmat untuk setiap kebijakan demi kebijakan memasuki masa new normal ini Tuhan. Biar kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap pegang kendali buat bangsa kami. Berkati setiap tim medis Tuhan, dalam mereka bertugas biar Engkau berikan kekuatan, berikan mereka kesehatan dan kuasa ya Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati buat jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan tuh boleh memuliakan nama-Mu ya Abah. Dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Jamah setiap kami ya Tuhan. Tetap lawan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
berterima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah kami ya Bapa. Kau boleh jadi Bapa kami Tuhan, Kau boleh jadi sahabat kami Tuhan Yesus. Kau boleh jadi tempat pengaduan kami ya Bapa. Engkau segala-galanya buat kami Tuhan. Usyandana ya ralabayir 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 ralabayir. Ini pujian setiap umat-Mu ya Bapa. Ini teriakan setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Biar kami boleh berseru-seru hanya kepadamu ya Bapa. Dan biar kami boleh jadi seperti Maria Tuhan yang memilih tempat terbaik di kaki-Mu ya Bapa. Sebab datang kepadamu membuat kami tenang ya Tuhan. Datang kepadamu membuat kami tenang Tuhan Yesus. Mengalirlah Tuhan Yesus, mengalir di tempat ini ya Bapa, mengalir di rumah-rumah ya Tuhan, mengalir di setiap kamar-kamar Tuhan Yesus, di setiap ruangan-ruangan ya Bapa. Oh jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami dan jangan biarkan ada yang terlewat Tuhan Yesus. Oh syada da 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 da.
Saat ini kami siap ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa. Biar hamba-Mu ya Bapa menyampaikan firman-Mu Bapa, boleh menyampaikan isi hatinya Tuhan ya Bapa, membawa kami Bapa ke dalam ketenangan bersama dengan Tuhan, membawa kami berjalan sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita akan merenungkan sama-sama satu tema ya, melayani Sang Tuhan. Saya akan baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 ayat 20. 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya baca ayat yang ke-19, 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu ya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, ya ayatnya boleh dihilangkan supaya saya rasanya masih berinteraksi begitu ya. Ayat tadi mengatakan ya, saya ingin ambil bagian yang kedua dari ayat 19. Tidak tahukah kamu ya, yang pertama tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Yang kedua adalah bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu ya, kita nih Bapak Ibu bukan milik kita sendiri. Loh, kok bukan milik kita sendiri, gimana sih? Iya, karena kamu telah dibeli ya, dan harganya telah lunas dibayar. Mungkin untuk orang modern seperti kita ya, yang hidup di abad 21, istilah ini agak gimana ya nangkepnya begitu. Kamu bukan milik kamu, karena kamu telah dibeli. Ya, apa ini sebetulnya? Rasul Paulus menggunakan kondisi pada waktu itu, Bapak Ibu ya. Pada waktu itu ada orang-orang yang saking miskinnya, lalu dia punya utang, nggak bisa bayar, akhirnya dia menjual dirinya. Orang yang menjual diri itu disebut atau namanya statusnya adalah seorang budak atau hamba. Ya. Kalau kita pernah dengar kata doulos, itu adalah budak atau hamba. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Loh, kok gitu ya? Kamu telah dibeli, ayat 20. Terus Anda mikir gini, macam mana ini? Kapan saya pernah menjual diri saya ya untuk membayar hutang? Kapan saya melakukan itu? Rasanya enggak pernah deh. Ya. Zaman modern ini dengan yang namanya perbudakan, ya. Sekarang secara umum di seluruh dunia tidak ada yang namanya perbudakan. Iya, ada sih, tapi secara umum sudah dilarang oleh PBB yang namanya human trafficking, saudara. Dan itu adalah kejahatan yang internasional begitu ya. Hukumannya berat, saudara. Faktanya masih ada juga, saudara. Nah, mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-8, saudara. Supaya kita bisa menemukan konteks yang tepat dan kita bisa menaruh diri kita pada firman Tuhan ini. Oh ya, saya ingin mengingatkan saja bahwa ketika saya dan saudara mendengar firman Tuhan, termasuk melalui media-media online yang sekarang kita sedang jalani, saudara, maka kita harus naruh firman itu untuk saya, gitu ya. Jangan, oh firman itu bagus tuh, kalau ada teman saya tuh, si Bejo misalnya ya, Bejo dosanya itu cocok gitu ya, dapat firman ini. Biar itu bicara sama kita. Kalau Tuhan masih bicara sama kita dalam pengertian kita diizinkan dengar firman, baca Alkitab ya, maka Tuhan sedang bicara sama kita. Jadi tugas saya dan saudara ketika ini adalah bukan hanya sekedar, saudara, bukan hanya sekedar memberikan penilaian tentang khotbah seseorang. Bagus ya, saya kasih nilai ini 8,5 nih. Ah, ini nggak bagus nih. 6,2 begitu. Ya, Bu, Pak, brother, sister, penampilan seorang pengkhotbah itu hanya penampilan dari sisi homiletika, saudara. Ya,
sisi ilmu berkhotbah, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus, dan lain sebagainya. Menurut saya itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah kita yakin bahwa yang berkhotbah itu dapat pesan dari Tuhan untuk saya. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan pesan dari Tuhan buat saya, siapa yang bicara? Tuhan. Buat siapa? Buat saya. Maka tidak ada alternatif lain ya untuk saya komentar bagus jelek. Saya hanya punya satu alternatif, yaitu menaatinya ya dan melakukannya. Nah, seringkali orang Kristen ini suka salah nangkap, saudara. Memilah dan memilih firman ya. Akibatnya apa? Ya, kita ini terlalu banyak pilihan sehingga kita tidak, menurut saya nih, tidak akurat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak akurat, saudara. Kenapa? Karena kita cenderung memilih-milih, memilah-milah. Ini cocok, ini tak cocok. Coba bayangkan kita di ruangan ini, saudara, di ruangan Zoom ini. Anda yang punya anak, Anda akan menyuruh anak saudara untuk melakukan tugas atau Anda minta tolong sesuai dengan umurnya. Ya, saya punya 3 anak, saudara. Yang cowok nomor 1 tinggi dan besar. Ya, yang kedua dan ketiga cewek, saudara. Lebih kurus. Kalau saya meminta seseorang mengangkat galon dari luar rumah ke dalam rumah, maka Anda bisa tebak siapa yang saya suruh. Brother, si Kokoh, ya. Koh, masukkan galon-galon itu. Tapi kalau saya minta sekedar segelas air, saudara, maka saya bisa minta siapa aja untuk melakukannya. Dek, tolong ambilin, ya. Atau cicinya yang nomor 2. Ci, ambilin minum segelas buat papa. Nah, maksud saya begini, kita saja, saudara, tahu kalimat mana yang tepat, kalimat mana yang tidak tepat untuk anak-anak kita. Nah, ketika Tuhan bicara sama kita dalam berbagai momen, saudara, maka Tuhan itu tahu menyesuaikan kita dengan tugas apa yang Tuhan berikan. Saya harap Anda bisa nangkep ya. Mari, Yohanes pasal 8 ayat 34. Kita baca masing-masing saja, saya akan baca dari ruang saya, saudara. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa." Oke, mari kita merenung sebentar, saudara. Ya. Kalau ada pertanyaan begini, apakah kita ini berbuat dosa? Ya, dikit, Pak. Ya. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dikatakan. Jadi kalau kita berbuat dosa, hamba siapa? Hamba siapa ya? Saya ini kan orang Kristen, Pak. Oke. Kita cari titik temunya di mana, begitu ya, saudara. Titik temunya. Kenapa orang disebut hamba atau hamba dosa? Ayat ini berkata, orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi semua orang di seluruh dunia sejak zaman Adam dan Hawa, ketika mereka melakukan dosa, adalah hamba dosa. Pak, tapi kan kita ini orang Kristen, apa kita ini hamba dosa? Oke, Bapak Ibu. Jadi hamba, ya, saya ke hamba dulu, istilah hamba, saudara. Karena tema kita adalah melayani Sang Tuhan. Apa itu hamba? Tadi, budak, saudara. Apa pekerjaan seorang budak? Sekarang, karena kita nggak tahu apa itu budak, kita bayangkan aja ART, asisten rumah tangga, saudara. Ya, apa kerjaan seorang asisten rumah tangga? Dulu PRT, ya, sekarang ART. Dia akan nurut apa semua yang kita perintahkan. Ya, karena memang itu tugasnya, saudara. Kalau gitu budak apa, Pak? Budak jauh lebih berat dari seorang asisten rumah tangga, saudara. Karena budak orang yang sudah dibeli oleh misalnya budak itu namanya Bejo misalnya, ya, dibeli oleh si Tuan A, maka semua perintah Tuan A harus dikerjakan, ya. Jo, itu WC-nya dicuci, siapa? Dia kerjakan. Jo, itu lapangan basketnya dipel buat anak saya main basket, siapa? Ya, dia akan melakukan semua yang diperintahkan. Namanya apa tadi? Budak, saudara. Ya. Nah, ayat ini tadi berkata begini, saudara. Orang yang berbuat dosa adalah hamba atau budak dosa. Ya. Nah, tidak heran, saudara. Kalau saudara sedang mendoakan orang-orang untuk lepas dari dosa,
orang itu sulit untuk dilepaskan. Kenapa? Karena dosa itu bukan cuma perbuatan. Oh, si A berbuat dosa. Ya, si A berbuat dosa. Tapi yang lebih dalam lagi, sejatinya dosa adalah perbudakan. Dan karena dosa itu menjadi tuan atas seseorang yang melakukan dosa, maka, dan dibalik dosa tentu ada iblis ya, saudara, ada setan. Maka orang itu akan sangat sukar untuk lepas dari cengkraman perbudakan dosa. Anda bisa bayangkan siapa aja yang Anda doakan supaya lepas dari dosa, hidup di dalam Kristus. Waduh, itu tidak gampang, saudara. Perlu yang namanya pergumulan dan peperangan. Kenapa? Karena malam ini kita sadar, dosa adalah perbudakan, bukan sekedar perbuatan. Ya. Pak, kita ini berarti hamba siapa? Tadi, saudara, orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tapi seorang Kristen, Pak. Oke, di sini indahnya di dalam Tuhan. Perhatikan ya, saudara. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, Yesus berkata begini, sudah genap. Apa yang sudah genap? Yang sudah genap adalah proses penebusan manusia dari dosa. Proses membeli manusia dari dosa. Ingat, manusia hamba siapa? Budak siapa? Budak dosa. Ketika Yesus berkata, sudah genap. Ya, mencurahkan darahnya, ya, sebentar lagi akan menyerahkan nyawanya, akan meninggal. Yesus berkata, sudah genap. Nah, kalimat itu, Bapak Ibu, bukan sekedar kalimat kosong, kalimat yang remeh, yang kecil, saudara. Itu adalah kalimat yang, waduh, paling penting kalau kita bilang dalam hidup kita ini, saudara. Karena dengan Yesus berkata, sudah genap, maka proses membeli manusia secara hukum sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Satu hari kita berkata, Tuhan, jadilah Tuhan dalam hidupku, jadilah juru selamatku. Maka apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu itu transaksinya berlaku buat saya dan saudara. Ketika kita ngaku Yesus. Makanya kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang, kita minta supaya orang mengakui Yesus. Kenapa? Karena dengan pengakuan secara sukarela, Bapak Ibu, maka transaksi Yesus itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kalau enggak gimana, Pak? Ya enggak terjadi. Ya, enggak terjadi. Oke, ketika Yesus mati di kayu salib, itu seringkali Pak Niko berkata, wah itu bukan cara mati yang enak, saudara. Ya, kalau yang meninggalnya enak kan begini, tidur malam, paginya bangun di sorga kan gitu, itu yang enak, saudara. Nggak rasa sakit, nggak apa, dan sebagainya. Ya, saya punya papa mertua bulan kemarin, saudara, ya, dipanggil Tuhan. Dalam tanda kutip, enak sekali. Lagi tidur pagi-pagi, ya, pergi ke toilet, keluar dari toilet, mendadak jatuh, ya, jatuh terus nggak lama terus berangkat gitu, saudara, ya, nggak sakit, sehat dan sebagainya. Nah, di salib itu mati yang nggak enak. Kenapa mati aja pakai enak nggak enak, Pak? Ya, nggak enaknya gini, saudara. Selagi sehat, bugar, segar, orang dicambukin dulu. Apa maksudnya? Supaya darah itu keluar dari sekujur tubuhnya. Untuk Yesus malah dikasih mahkota duri, dipukul lagi sama tentara itu, saudara semua. Darah itu mengucur. Karena memang kematian salib dirancang supaya orang mati pelan-pelan, kehabisan darah. Nah, dalam kondisi Yesus sudah mencucurkan darah, Yesus mengatakan satu kalimat, sudah selesai, atau sudah genap, finish. Proses membeli manusia dari dosa sudah selesai. Kalau saudara dan saya bisa membayangkan sedikit, saudara. Menurut kita nih, Yesus bisa nggak sih melepaskan diri malam itu dari cengkraman tentara orang Romawi, saudara? Menurut kita bisa nggak, saudara? Satu bisa, dua nggak bisa. Bisa atau nggak bisa? Coba jawab, saudara. Satu bisa, dua nggak bisa. Bisa atau nggak ya Yesus melepaskan diri? Mana nih tangan yang jawab nih? Bisa atau tak bisa? Oke, beberapa orang mengangkat tangan satu, saudara. Bisa banget lah Yesus. Ketika Yesus dikepung, lalu Petrus dalam kondisi panik,
angkat pedang, ambil pedang, saudara. Lalu Petrus juga ngelawan, ya, menyabet-nyabetkan pedang. Ingat, dia bukan tentara, saudara, dia nelayan. Tapi menggunakan pedang rasanya secara alamiah orang ngerti lah, ya. Sampai kena satu orang, Malkus namanya, hamba dari imam besar. Telinganya ini, saudara. Lalu Yesus ambil telinganya, pasangin lagi, dan Yesus bilang ini, sarungkan pedangmu. Kamu sangka aku tidak bisa berseru kepada Bapa, dan Bapa akan mengirimkan 12 pasukan. Bahasa Inggrisnya itu 12 legion, kalau saudara perhatikan. Legion. Legion adalah satu pasukan Romawi, jumlahnya kira-kira 6.000 orang. Kalau Yesus berkata gini, saudara, Bapa, maka Bapa akan mengirimkan 12 legiun, kira-kira 70.000 malaikat, saudara. Ya, karena satu legiun 6.000 orang. 70.000 malaikat diutus ke Taman Getsemani untuk melepaskan Yesus. Bisa? Bisa. Ya. Ingat, saya ambil contoh dalam Perjanjian Lama, saudara. Ketika Raja Hizkia dikepung oleh raja namanya Sanherib, ya saudara, Raja Asyur, itu Hizkia cari Tuhan, lalu dia bentangkan suratnya raja itu, saudara, kepada Tuhan. Surat yang isinya penghinaan kepada umat Tuhan dan kepada Tuhan. Lalu malam itu Tuhan menolong. Besoknya 185.000 tentara Asyur, saudara. Itu setara dengan 1,5 kalinya Stadion Bung Karno. Itu mati semua. Pertanyaannya, berapa malaikat yang diutus untuk menghajar mereka? Jawabannya adalah 1 malaikat. Malaikat bisa membunuh 185.000 orang dalam semalam. Apa jadinya kalau 72.000 malaikat datang, saudara? Yesus pasti bisa ditolong. Ya. Tapi Yesus kan datang ke bumi ini justru untuk menolong kita lepas dari dosa. Caranya mati di salib dengan berdarah-darah. Ya. Jadi kalau Yesus mau, dia bisa melepaskan diri, tapi Yesus memilih untuk masuk kepada salib, saudara. Yesus masuk ke salib, Yesus masuk dalam proses penyaliban, dan akhirnya Yesus bisa membuat kita ditebus. Perhatikan, tadinya kita adalah hamba dosa. Yesus membeli kita, sekarang kita menjadi hamba dari siapa? Yesus. Jadi malam ini saya ingin tegaskan begini, saudara. Kita adalah hamba-hamba dari Tuhan Yesus. Atau bahasa yang lebih saklek, kita ini sebetulnya adalah budaknya Yesus. Bapak Ibu, seringkali kita nggak menyadari, kita cuma bilang, oh saya ini jemaat Tuhan, saya ini jemaat Tuhan, saya jemaat Kristen, saya ini orang Kristen. Oke. Tapi dalam konteks penebusan, kita yang sudah ditebus, kita adalah hamba, Bapak Ibu. Ya, kita ini hamba. Hamba siapa, Pak? Hamba dari Yesus Kristus. Ya. Ingat tadi, apa tugas seorang hamba? Melayani tuannya. Ketika orang jadi budak dosa, dia akan melayani dosa. Artinya, dia akan melakukan dosa. Sampai kapan? Sampai mati, sudah. Nggak bisa lepas. Puji Tuhan. Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib satu hari diberitakan kepada kita. Dan kemudian kita berkata, aku mau percaya sama Tuhan. Dan kita menjadi hamba Yesus. Perhatikan, jadi kita ini beralih, saudara. Dari hamba dosa, sekarang hamba Kristus. Apa tugas seorang hamba? Melakukan semua yang tuannya perintahkan. Hamba dosa, melakukan semua dosa yang diperintahkan oleh tuannya. Sekarang setelah kita menjadi hamba Kristus, maka kita sebetulnya adalah orang-orang yang seharusnya terima perintah dari Sang Tuhan kita. Dan kita bisa, dan kita harus, bukan bisa, kita harusnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dasar dari kita melakukan perintah Tuhan itu sendiri apa, Pak? Dasarnya itu apa? Dasarnya adalah karena dia, Bapak Ibu, Yesus, memiliki saya. Ya, karena dia sudah membeli saya. Membeli dari apa? Tadi, dari dosa yang ujungnya kepada kematian. Saudara mungkin pernah dengar cerita ini, tapi saya ceritakan sekali lagi buat kita, saudara. Ya, ketika dulu Pak Jokowi
sudah dilantik di periode yang pertama, saudara. Maka beliau mendapati banyak orang yang gini, namanya terpidana mati, ya saudara. Harusnya sudah dihukum mati karena sudah berkekuatan hukum tetap, ya. Tapi orang-orang itu tidak, masih hidup, belum dihukum. Dan itu bisa tertunda sampai belasan tahun. Sampai mungkin yang mau menghukum mati duluan, mungkin begitu, saudara. Ya, saking lamanya ditunda, saudara. Ketika Bapak Presiden Jokowi naik, lalu dia bilang ini, hajar, ya, maka dieksekusilah rombongan pertama. Saya sebut kloter pertama. Wah, dunia bergejolak, saudara. Kenapa? Protes maksudnya. Karena kebanyakan adalah orang luar negeri yang jadi pengedar-pengedar di sini. Terus diam sebentar, udah tenang, buat lagi. Jilid kedua, hajar lagi. Ya, nah, saya mau cerita yang jilid kedua, saudara. Ada 9 orang, semuanya dari luar negeri, yang akan dieksekusi malam itu. Anggaplah eksekusinya jam 1:30 malam, 1:30 malam, saudara. 40 menit sebelumnya, jam 12:50, itu ada satu telepon dari Jakarta ke kepala Algojonya di Pulau Nusa Kambangan, saudara. Lalu dikasih tahu, yang satu itu jangan dieksekusi malam ini, karena kesaksiannya akan diperlukan. Siap. 40 menit kemudian, 8 orang tersungkur, yang satu masih hidup. Ya. Di Pelabuhan Nusa Kambangan, itu dengan Cilacap hanya kayak sungai besar lah, nggak terlalu jauh. Ya, saudara. Sudah disiapkan 9 ambulan dengan 9 peti mati, saudara. Dan ketika hanya 8 yang mati malam itu, akhirnya yang 1 kosong. Ya, Anda pernah dengar nggak cerita itu? Atau nggak pernah dengar? Ini cerita nyata ini yang saya ceritakan, saudara. Nama orang itu adalah Mary Jane dari Filipina, kalau Anda ingat itu, saudara. Seorang Filipina. Apa kejahatannya? Kejahatannya dia bawa narkoba 6 kilo. Ya, dari Malaysia mendarat di Bandara Jogja, langsung ditangkap, ya saudara. Entah informasi dari mana, dan akhirnya proses hukum dan dia dijatuhi hukuman mati. 6 kilo, saudara. Nah, anak Mary Jane, hari itu sudah didatangkan dari Filipina 2 orang. Ketika malam itu dia tidak jadi dihukum, dieksekusi. Seseorang ngasih tahu anaknya, "Your mom still alive." Waduh, mereka loncat-loncat senang sekali. Ya, oke. Mari saya bayangkan begini, saudara. Ada pistol sudah mengarah, senapan sudah mengarah kepada Mary Jane. Lalu dia nunggu kapan itu meletus. Dan itu tidak meletus. Ya. Mungkin udah lama dia nunggu 1, 2, 3 dan kapan, dan kemudian orang hanya bilang, "Kamu sana kembali ke sel," kira-kira begitu, saudara. Pasti dia sangat bersyukur. Ya. Nah, akhirnya pasti Mary Jane tahulah. Ada campur tangan dari Bapak Presiden, saudara. Ya. Untuk menunda eksekusi. Nah, cerita singkatnya gini. Kenapa Presiden Indonesia menunda eksekusi? Karena dia dapat telepon sehari sebelumnya dari Presiden Filipina. Ceritanya begini. Di sebuah kota kecil, ada seorang wanita menyerahkan diri ke polsek di sana, saudara. Lalu dia bilang, "Akulah yang menjual Mary Jane." Ya, jadi dia mau mempekerjakan Mary Jane di luar negeri, saudara, tapi disuruh liburan ke Indonesia liburannya. Di dalam ranselnya, di lapisan yang Mary Jane tidak tahu, disisipkan 6 kilo narkoba itu. Ya, jadi wanita ini bilang, "Aku yang melakukan sama Mary Jane." Dia lapor polsek, polsek lapor Polda, lapor Kapolri, ya Kapolrinya Filipina, akhirnya presiden antar presiden, dan jadilah kesaksiannya ditunda karena Mary Jane kesaksiannya dibutuhkan untuk pengadilan wanita ini nanti di Filipina. Singkatnya begitu, saudara. Ya, oke. Mary Jane tahu bahwa Pak Presiden Indonesia yang menunda eksekusinya. Menurut saudara, kalau dia ketemu, berterima kasih nggak, saudara? Pastilah. Kenapa? Karena dia rasanya utang nyawa. Harusnya mati malam itu, tapi ditunda. Ya, entah karena berbagai apa, kalau memang mau dilaksanakan ya bisa aja, karena dia secara sah sudah terbukti. Tapi dia dapat hidup yang baru.
second chance, saudara. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi suruh dia melakukan apa ya, nyapulah lapangan Monas, dikerjakan nggak kira-kira? Mary Jane itu Monas tuh, baru ada rapat besar kemarin, ada orang demo, sana sapu, dikerjakan nggak kira-kira? Pasti dikerjakan. Sungguh-sungguh atau enggak ya? Pasti sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia sadar hidupnya diperpanjang oleh Bapak ini. Pertanyaan saya adalah, apa yang Indonesia berikan pada Mary Jane, sama yang Tuhan Yesus berikan sama kita, itu lebih besar mana ya? Dia hidup, belum dieksekusi sampai hari ini, ya, tapi satu hari bisa jadi dieksekusi. Apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara? Yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara namanya hidup baru. Satu hari kita berangkat menuju kekekalan, Tuhan akan menyambut kita di sorga. Ada satu tempat yang baru, saudara. Ya, oke. Mary Jane diselamatkan oleh Bapak Presiden secara fisik. Kita, saya dan saudara orang berdosa, hamba dosa. Kita dibeli oleh darah Yesus. Dan sekarang kita menjadi hamba dari Yesus. Jadi, kita memandang Yesus ini apa? Oh, dia Tuhannya orang Kristen. Oh, dia raja. Oh, dia... Oke, semua itu betul, saudara. Tapi jangan lupa, dia adalah raja yang memberikan nyawanya menggantikan saya. Yesus mati, 3 hari kemudian bangkit, dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah. Salah satu perintah yang diberikan adalah dia memanggil saya dan saudara. Untuk apa? Untuk dijadikan partner di bumi ini. Memberitakan firman. Memberitakan kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya. Jadi, kalau saya dan saudara hari ini melayani Tuhan dalam berbagai bidang, ya, jadi pendeta kah, jadi diaken kah, jadi pemimpin, jadi kabid, jadi kadep, jadi apa saja. It's okay. Itu adalah jabatan-jabatan yang bisa kita kerjakan. Tapi sikap saya dan saudara adalah, saya ini adalah budak. Saya ini adalah hamba. Yang harusnya mati. Yang harusnya nggak ada pertolongan. Mati dan akhirnya masuk ke neraka yang kekal. Tapi dia raja yang luar biasa. Kalau raja di bumi ini, rakyatnya berkorban buat rajanya. Yesus adalah satu-satunya raja, justru yang berkorban buat rakyatnya. Korbannya apa? Nyawanya sendiri. Pak, itu kan Tuhan, Pak, mungkin nggak merasa sakit. Betul sih, dia tuh manusia. Seperti manusia lah, saudara. Keluar, ya, ada rasa sakit, ya, dan lain sebagainya. Tapi kenapa dia memberikan itu? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dan Yesus, saya pakai bahasa kita manusia, nggak tega kalau kita dalam cengkraman iblis terus dan akhirnya mati ke neraka. Dia mati, bukan cuma sakit loh Bapak Ibu. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau ada orang pergi ke GBI Pecenongan, hanya pakai celana panjang, nggak pakai atasan. Bapak-bapak. Kenapa? Malulah Pak, iya. Peradaban kita nggak memungkinkan itu, saudara. Anda pasti pakai pakaian lengkap, saudara, atas bawah. Dengar, ketika Yesus dicambuk, maka kalau toh Yesus pakai baju, lama-lama bajunya habis. Yesus mati sakit, kesakitan, nyaris telanjang untuk menebus saya dan saudara. Ya, jadi yang disebut dengan pengorbanan, waduh, luar biasa. Malunya itu loh, saudara. Nyaris telanjang. Dan dia bisa membebaskan diri, tapi dia nggak melakukan. Untuk apa? Untuk membeli saya dan saudara. Jadi mari, saudara, malam ini, ketika kita melayani Tuhan, ya, sekarang pelayanan dalam tanda kutip agak santai, saudara. Ya. Tapi ketika pelayanan offline, Anda bisa bayangin ada orang khotbah 3 kali.
Ya, tambah lagi nih ada guru kom. Ngajar kom, 2 session, saudara. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam dia ngomong, dia khotbah, dia ngomong, dia khotbah. Capek nggak? Capek. Tapi jangan lupa, pelayanan yang kita lakukan hanya baru capek. Hanya ngeluarin keringat. Tapi Yesus mengeluarkan darah dan dia mati, saudara. Jadi sebetulnya pelayanan kita ini ya belum ada apa-apa lah kalau mau dipikir-pikir. Ya. Jadi kalau ada orang berat sekali ngasih 2 jam waktunya harusnya ke toko lalu dia ke gereja untuk melayani sebagai usher, kolektan, diaken atau apapun. Orang itu belum ngerti who we are, siapa kita ini di hadapan Tuhan. Malam ini kita ini adalah hamba, dia adalah Tuhan. Jadi gimana Pak sikap saya? Sudah sepatutnya. Tanpa apa-apa, tanpa janji Tuhan memberkati saya atau apapun, sudah seharusnya saya ini adalah hambanya Yesus, budaknya Yesus yang memang tugasnya adalah melayani dia. Pernah Yesus memberikan satu ajaran kepada murid-muridnya. Ada nggak sih, Tuhan kalau hambanya pulang dari ladang, ingat seharian kerja di ladang, saudara, capek, dan jangan lupa, lapar. Ada nggak Tuhan yang hambanya pulang, lalu dia ngajak hambanya makan. Mari silahkan makan. Itu pendengarnya waktu itu pasti ketawa semua. Nggak ada lah Tuhan yang macam itu. Sebaliknya Tuhan itu bilang ini, oke, kamu bersihkan dirimu, siapkan diri, sekarang sediakan makanan. Bayangin, saudara. Orang zaman dulu kalau makan apa? Potong kambing, potong ayam, saudara. Nggak ada kulkas. Semuanya harus dipotong dengan segera. Maka si hamba yang sudah lapar seharian kerja, dia, ini ada dalam Lukas 17 ya, ayat 8 dan seterusnya. Si hamba ini udah lapar, suruh motong, masak daging, wah itu laparnya makin menghebat itu, saudara. Tapi dia disuruh melayani tuannya. Oke lah, dia jam 6 mulai kerja, jam 7 tuannya makan, sambil ngobrol tuannya makan sekeluarga mungkin jam 9. Baru jam 9 tuannya bilang, sekarang kamu boleh makan. Baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus Yesus tanya gini, adakah Tuhan itu berterima kasih pada hamba itu? Wah, orang juga ketawa. Nggak ada Tuhan yang berterima kasih. Yesus bilang begini, kesimpulannya saudara. Demikian juga kamu. Kalau kamu sudah melakukan segala yang diperintahkan, hendaklah engkau berkata begini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya. Jadi malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, itu memang karena kita hamba ya. Susah banget sih Pak Rudi kayaknya ya hidup kok gitu amat. Oh enggak, saudara. Nanti ada hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang bekerja keras buat tuannya. Hamba-hamba yang melakukan dengan sukacita apa yang Tuhan perintahkan. Maka hasilnya adalah 10 mina dalam Lukas 19. Dan ketika ada hamba yang dengan sukacita mengerjakan tugas pelayanannya, karena dia sadar dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan itu. Dia melakukan dengan sukacita. Saya pakai kalimat tanpa sadar. Ketika dia menghasilkan 10 mina, tuannya itu bilang gini, kamu hamba yang baik. Kuasailah 10 kota. Anda bisa bayangkan gini, hamba nih, di rumah kita ada hamba, ya saudara, pembantu rumah tangga, lalu disuruh menguasai 10 kota. Apa itu 10 kota? Bandung, Cirebon, Kadipaten, Sumedang, Majalengka, Kuningan, ya itu namanya satu provinsi. Artinya apa? Ada hamba-hamba, ketika dia melakukan tugasnya dengan setia, dengan sukacita, maka hamba ini akan diangkat ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi malam ini, siapapun kita yang melayani, ayo layani Tuhan dengan sungguh hati, karena memang dia layak, deserve, sudah. Dia layak untuk menerima segala pelayanan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Likarama sikiara pataka rapapataka. Likarapa papataka. Likaramba papataka. Malam ini ya Tuhan, biar kami boleh menyadari siapa kami ini. Kami adalah hamba-hamba dari Kristus. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu, nyawa-Mu sendiri. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Tuhan, hamba berdoa ya Bapa, buat GBI Pecenongan, buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan, seluruh sidang jemaat yang ada.
Tuhan, biar Pecenongan menjadi satu gereja yang akan menyuarakan suara Tuhan. Oh Tuhan, seperti lonceng yang berkumandang kemana-mana ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, pakai hamba-Mu Tuhan Pak Agus. Pakai hamba-Mu Tuhan bersama dengan keluarga, bersama seluruh para pemimpin, leaders, seluruh jemaat Tuhan. Urapi kami untuk melayani Yesus Sang Tuhan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan Pak Agus. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Mari kita kasih tepuk tangan dan lambaian tangan buat Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Ya, Tuhan berkati. Ya, malam hari ini saya juga bersyukur untuk Pak Yanto, ya Pak Yanto, Bu Pingping, ada Pak Frankie Arifin, ya ini guru kita. Juga ada Pak Yanto Arion dan semua teman-teman dan pengerja aktivis dan tim pelayanan tadi yang sudah melayani kita bersyukur ya. Malam hari ini kita semua diberkati Tuhan, saudara. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih Pak Tommy. Malam hari ini kita mendapatkan pesan Tuhan bahwa kita harus melayani Sang Tuhan karena kita sudah dibeli dan lunas dibayar, saudara. Hidup kita bagi Tuhan semua. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, Bapak Saudara. Terimalah berkat yang sempurna dan karunia yang berlimpah oleh Allah Bapa kita di dalam anaknya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus sedang menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semoga kita yang diberi